Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Baik teman-teman, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman kaitannya dengan menentukan tempat labuh kapal atau tempat berlabuhnya kapal. Jadi saya tidak mengajari teman-teman ataupun saya menggurui teman-teman, namun saya ingin berbagi dengan harapan dapat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mau sampaikan begini teman-teman, bahwa sebaiknya teman-teman mempunyai referensi dari Google ataupun dari YouTube, sehingga dapat mempermudah teman-teman. Oke, di sini saya tidak mengajari teman-teman bagaimana caranya berlabuh jangkar, prosesnya untuk berlabuh jangkar, tidak teman-teman. Namun di sini saya lebih fokus kepada menentukan tempat berlabuh, Karena kemarin saya banyak terima informasi untuk menentukan tempat berlabuh. Nah, sebab itu saya hanya ingin berbagi, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut. Menentukan tempat berlabuh jangkar. Teman-teman, yang paling penting di sini adalah perhatikan kedalaman lautnya, teman-teman. Perhatikan kedalaman laut. Bentuk daripada dasar laut itu, misalkan curam atau dangkal, seperti itu teman-teman harus perhatikan. Kita bisa punya referensi, lihat di peta laut atau peta-peta elektronik. Di aplikasi-aplikasi juga sudah ada teman-teman untuk melihat kedalaman laut, kemudian bentuk daripada dasar laut itu teman-teman. Jadi kita bisa ada referensi di situ teman-teman. Kita lanjut. Menentukan tempat labuh, kita perhatikan di dalam dasar laut teman-teman, atau bahaya di sekitar. Misalkan di dalam dasar laut itu pipa-pipa laut atau kabel. Jadi pipa-pipanya di dalam laut ataupun kabel di dalam laut itu harus dihindari teman-teman. Tidak boleh berlabuh di area pipa bawah laut ataupun kabel bawah laut, karena itu sangat berbahaya. Kemudian kita berlabuh, kita lihat material di dalam laut itu teman-teman. Apakah itu karang, apakah itu lumpur, ataukah di bawah itu pasir. Sebaiknya teman-teman berlabuh yang materialnya dari pasir, sehingga aman teman-teman. Yang berikut itu teman-teman, tidak boleh mengganggu alur. Jadi berlabuh jangkar tidak boleh di tengah alur keluar masuk kapal atau tempat lintasnya kapal-kapal. Tidak boleh teman-teman. Jadi teman-teman berlabuh atau menentukan tempat labuh sebaiknya di luar daripada alur itu teman-teman, sehingga aman. Nah, yang berikut lagi menyangkut dengan bahaya-bahaya lagi teman-teman. Bahaya-bahaya di sekitar tempat berlabuh jangkar ini teman-teman. Jadi ada larangan ataupun ada rompong-rompong masyarakat seperti itu harus dihindari teman-teman, sehingga aman bagi misalkan rompongnya ataupun kapalnya teman-teman. Sebaiknya teman-teman untuk menentukan labuh jangkar, teman-teman memperoleh informasi di seputaran tempat yang nantinya akan berlabuh jangkar. Jadi memperoleh informasi seperti itu teman-teman. Kemudian yang berikut lagi, cuaca teman-teman, dalam hal ini ombak atau angin. Jadi teman-teman misalkan di sini berlabuh jangkar, namun karena angin atau ombak di sini terlalu kuat,
sebaiknya jangan di situ teman-teman, cari tempat berlabuh yang lain sehingga teman-teman aman, karena kekuatan ombak kapal bisa larat ataupun hanyut. Begitu juga dengan angin, sehingga cuaca itu juga diperhitungkan. Jangan lupa teman-teman. subscribe teman-teman. Selanjutnya teman-teman, salam hormat. saya hanya berbagi. Jadi teman-teman bila ada yang meminta informasi atau meminta teman-teman untuk menentukan tempat labuh jangkar, teman-teman bisa langsung lihat di peta laut yang sudah ada, ataupun peta laut yang elektronik pada di alat-alat navigasi di atas kapal, ataupun peta laut yang ada di aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman dapat melihat di situ, bisa melihat tempat yang kira-kiranya cocok atau kedalaman laut yang cocok untuk berlabuh jangkar. Nah, sehingga itu mempermudah teman-teman ketika teman-teman pergi untuk survei atau observasi tempatnya. Nah, teman-teman hanya memastikan bahwa ini sudah sesuai, ini cocok, tidak ada aktivitas di atas laut yang mengganggu pada saat kapal nantinya berlabuh jangkar, ataupun kegiatan-kegiatan di sekitar, sehingga kapal itu berlabuh nantinya dengan aman. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak mengajari teman-teman bagaimana proses untuk berlabuh jangkar ataupun olah gerak berlabuh jangkar. Tidak teman-teman, saya hanya sharing kaitannya dengan menentukan tempat berlabuh jangkar. Semoga informasi atau apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan di sini dapat membantu teman-teman untuk menentukan tempat berlabuh. Jadi teman-teman perhatikan kedalaman lautnya, bentuk daripada dasar lautnya, bahaya-bahaya di dalam laut, misalkan pipa-pipa bawah laut, kabel-kabel di bawah laut, ataupun materialnya di dalam laut, pasir, batu, ataupun lumpur. Nah, itu diperhatikan. Kemudian bahaya-bahaya di atas laut, misalkan perairan sekitar, bahaya-bahaya di tempat berlabuh. Perhatikan teman-teman, itu yang paling penting. Dan kemudian tidak boleh di tengah alur, atau tidak boleh mengganggu alur pelayaran atau jalur lintas kapal-kapal. Itu tidak boleh. Jadi teman-teman harus di luar daripada alur pelayaran. Mungkin itu sedikit gambaran. Yang terakhir tadi teman-teman jangan lupa bahwa cuaca itu paling penting. Cuaca paling penting karena berlabuh jangkar di tempat yang salah itu sangat mengganggu. Misalkan dalam hal ini cuaca yang saya maksud teman-teman tidak bisa istirahat. Kalau ombak, teman-teman tidak bisa beristirahat. Kemudian angin yang kencang itu sangat mengganggu. Mungkin itu saja teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bila teman-teman memiliki informasi atau memiliki sesuatu yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman ketik saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya dapat berbagi lewat chattingan lebih lanjut. Seperti itu teman-teman, salam hormat dan sampai ketemu di video.